Yang terhormat kepada Benvenuta selaku pengasuh Pondok Pesantren Lara Benvenuta, yang terhormat kepada pengurus, para dan guru, teman-teman saya serta keluarga saya di rumah yang saya sayangi, saya cintai serta saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Riza Mehnida, saya dari kelas 8 MTS Lara Benvenuta. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang pelajaran IPA tentang darah. Nah, darah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada plasma darah. Nah, jadi plasma darah itu tersusun atas 91,5% air dan H2O, dan 8,5% zat-zat larut. Nah, zat terlarut sendiri itu tersusun atas protein dan zat-zat lain. Nah, protein-protein yang terlarut dalam plasma ialah albumin, fibrinogen, dan globulin. Terus yang kedua itu ada zat-zat lain. Dan zat-zat lain yang terlarut dalam plasma itu yaitu adalah sel makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme atau urea dan karbon dioksida. Nah, globulin sendiri itu sering disebut sebagai protein plasma. Terus yang kedua itu ada eritrosit. Nah, eritrosit atau darah merah itu darah yang tidak memiliki inti sel dan warnanya itu berasal dari hemoglobin dan proteinnya mengandung unsur besi. Nah, jadi darah merah ketika dalam paru-paru hemoglobin itu mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen sehingga dapat membentuk oksihemoglobin. Nah, ketika dalam jaringan tubuh daya hemoglobin itu sangat pekat terhadap O2. Okay. Akan tetapi hemoglobin dan CO2 itu tinggi. Nah, sel darah merah itu dibentuk dalam sumsum merah tulang dalam kandungan sel yang dibentuk dalam hati dan limpa. Nah, usia dari sel darah merah itu bisa sampai 100 sampai 120 hari. Terus yang kedua itu ada leukosit. Leukosit ialah sel darah putih. Nah, sel darah putih itu memiliki bentuk yang tidak tepat atau bersifat ameboid. Nah, akan tetapi sel darah putih itu mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih itu sekitar 8.000 sel per 1 mm persegi. Nah, fungsi sel darah putih itu untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Terus jadi jika jumlah sel darah putih itu menurun, maka atau jumlahnya itu berarti disebut dengan kondisi leukopenia. Nah, akan tetapi jika jumlah sel darah putih itu meningkat atau melebihi normal, itu akan disebut sebagai leukositosis. Biasanya itu berjumlah 9.000 ya, pokoknya gitu. Terus, nah, sel darah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu granulasit dan agranulasit. Nah, agranulasit itu terbagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monosit. Sedangkan granulasit ialah dibagi menjadi tiga, yaitu eosinofil, basoril, dan neutrofil. Terus cabang terakhir itu tentang trombosit. Nah, trombosit itu berbentuk beraneka ragam. Contohnya itu yaitu bulat, oval, memanjang, dan akan tetapi dia tuh tidak berinti dan tidak pula bergranula. Jumlah sel trombosit pada orang dewasa biasanya itu sekitar 20.000 sampai 500.000 per 1 mm kubik. Nah, biasanya trombosit itu berhubungan dengan proses mengeringnya luka yang disebut dan sering juga disebut dengan sel darah pemukul. Nah, jadi jika bagian tubuh kita terluka, trombosit itu akan pecah dan akan terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin yang karena kulit kita tuh bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Ya. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.